Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengomentari ceramah Pak Lutfi bin Yahya, di mana ceramah tersebut Pak Lutfi menyatakan bahwa setelah kita di alam kubur, yang pertama kali ditanyakan oleh kedua malaikat Mungkar dan Nakir adalah Arafta Muhammadan, apakah kamu kenal dengan Muhammad? Nah, dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang membahas terkait pertanyaan kubur yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu Arafta Muhammadan, ini saya tertarik untuk sedikit mengkritisinya. Apakah pernyataan Pak Lutfi bin Yahya ini sebagai sebuah pernyataan yang benar atau itu pernyataan yang salah? Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman, agar semua yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa setelah kita di alam kubur, yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir adalah Arafta Muhammadan. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Bahkan besok kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, di dalam kubur pertama yang ditanyakan adalah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ditanyakan pertama kali, Arafta Muhammad, dan apakah kenal kamu sama Muhammad? Jadi jangan sembarangan. Kalau ditanya kita mengerti atau kenal dan beriman, pasti bisa menjawab soal kubur. Marrabuka, mesti menjawab Allahu Rabbi. Itu tambah bukti kenal kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ dengan sangat jelas Pak Lutfi ceramah dan mengatakan bahwa setelah kita di alam kubur, maka yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir pada si mayit, yaitu Arafta Muhammadan, atau apakah kamu kenal dengan Muhammad? Jika kita mampu menjawab, atau jika si mayit mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka pertanyaan berikutnya pasti akan gampang untuk dijawab oleh si mayit. Nah, untuk mengomentari ceramah Pak Lutfi bin Yahya, ini saya akan bacakan beberapa hadis yang semua teksnya panjang banget, tetapi ini untuk menjawab sebuah kebingungan para netizen. Apakah yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya itu melenceng dari apa yang sudah diajarkan oleh para kiai-kiai Nusantara, atau itu tidak melenceng? Saya akan membacakan satu hadis yang teksnya begitu panjang banget. Tetapi ini harus saya baca semua, karena akan menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak teksnya di layar, dan jika pembacaan saya ada yang salah, ya silahkan diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuka fayakulu rabbiyallahu fayakulani lahu madinuka fayakulu diniyal islamu fayakulani lahu mahadar rasulullah bu'isa fikum fayakulu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayakulani lahu wa mayudrika
fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu fayunadi munatin fis sama angkot sodaku abdi fa'afrisuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tayyibur rihi fayaqulu abshir billadhi yasuruka hadha yaumukal ladhi kunta tu'adu fayaqulu lahu man anta fafajhukal wajhu yaji'u bil khairi fayaqulu ana amalukas solihu fayaqulu rabbi akimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ini artinya adalah kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya. Jadi kedua malaikat ini adalah malaikat Munkar dan Nakir. Siapakah Robmu? Tanya malaikat. Dia kemudian si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Kemudian yang kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Kemudian dia menjawab, si mayit menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Kemudian si mayit menjawab, beliau utusan Allah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, apakah ilmumu? Kemudian si mayit menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Jadi menurut hadis yang baru saja saya baca, setelah si mayit ini dikubur, kemudian didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sesuai dalam hadis ini adalah, siapa Tuhanmu? Jadi yang pertama kali ditanyakan adalah siapa Tuhanmu? Kemudian si mayit harusnya menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kemudian pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir yang kedua yaitu tanya terkait agama. Apa agamamu? Kemudian si mayit menjawab, agamaku adalah Islam. Disusul pertanyaan yang ketiga yaitu, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Kemudian dijawab oleh si mayit, beliau utusan Allah atau Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang keempat yang ditanyakan oleh malaikat kepada si mayit adalah, apakah amalmu? Kemudian si mayit menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Jadi sesuai hadis yang baru saja saya baca, bahwa pertanyaan yang pertama kali ditanyakan kedua malaikat Munkar dan Nakir kepada si mayit adalah, siapa Tuhanmu? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa agamamu? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, siapa laki-laki yang diutus membawa risalah Allah? Kemudian dijawab, dia adalah Rasul atau utusan Allah. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah amalmu? Kemudian si mayit menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Ini menurut hadis yang tadi saya baca. Berarti pertanyaan yang pertama adalah, siapa Tuhanmu? Kemudian saya bacakan lagi hadis. Hadis ini masih nyambung dari hadis tadi. Jadi masih satu hadis yang tadi. Tadi itu kan
pertanyaan untuk orang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua malaikat. Sehingga ketika si mayit mampu menjawab dari pertanyaan malaikat tersebut, pada akhirnya si mayit didatangi laki-laki yang tampan, yang merupakan laki-laki tersebut adalah perwujudan dari amal baiknya semasa di dunia. Nah, setelah didatangi laki-laki yang tampan yang merupakan perwujudan dari amal baiknya, maka si mayit ini memohon kepada Allah agar segera datang hari kebangkitan. Supaya apa? Supaya si mayit tersebut bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, tetapi ini untuk mayit yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat Munkar dan Nakir. Saya baca teksnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuka fayaqulu ha la adri fayakulani lahu matinuka fayaqulu ha la adri fayakulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum fayaqulu ha la adri fayunati munatin minas sama'i an kadzaba fa afrisu lahu minan nari waftahu lahu baban ilan nari fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi atla'uhum wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihu siyabi muntinur rihi fayakulu absir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kuntu tu'adu fayakulu man anta fawajhukal wajhu yaji'u bisyari fayakulu ana amalukal khabis fayakulu rabbi la tuqimisa'ah. Artinya apa? Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah rohmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab lagi, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka roh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ini pertanyaan kedua malaikat kepada si mayit yang kafir atau mayit yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat. Ketika mayit ditanya, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa menjawab. Bingung, dia menjawab, kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dia juga kebingungan, tidak bisa menjawab. Kemudian siapa nabimu? Kemudian si mayit tidak bisa menjawab lagi. Kemudian setelah si mayit tidak mampu menjawab satupun pertanyaan dari kedua malaikat Munkar dan Nakir, maka datanglah suara atau seruan dari langit yang mengatakan, hambaku telah berdusta. Kemudian setelah itu datang laki-laki dengan wajah yang sangat buruk, yang merupakan lelaki itu adalah lelaki sebagai bentuk perwujudan amal buruknya si mayit semasa di dunia. Sementara kuburan si mayit itu dihimpit, dipepet, sehingga tulangnya remuk. Dan si mayit itu memohon kepada Tuhan agar tidak datang hari kiamat karena takut dipertanggungjawabkan amal buruknya. Nah, hadis yang sangat panjang ini saya baca. Hadis yang sangat panjang yang tadi saya baca itu bisa dilihat dalam kitab Shahihul Jami nomor hadis 1672. Jadi dalam hadis yang tadi saya baca, pertanyaan pertama oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada si mayit adalah siapa Tuhanmu. Kemudian masih berlanjut pembahasan. Saya akan membacakan hadis lain. Hadis ini adalah hadis Imam Tirmidzi, ada di urutan 1071.
Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubirul mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihimal munkaru wal akharu nakiru fayakulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu makana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayakulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'ina summa yunawwaru lahu fi summa yuqalu lahu nam fayaqulu arji'u ila ahli fa uhbiruhum fayakulani tam kanau matil arusil ladhi la yukiruhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'asahu Allah mimma dzaihi dzalik wa in kana munafiqan qala sami'tun nasa yaquluna faqultu mislahu la adri fayakulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik fayuqalu lil ardi al taimi alaihi fatal taimu alaihi watahtalifu fiha adla'uhu ala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'asahu Allahu mimma dzaihi dzalik wal hadis hasanahul albani fi sahih Tirmidzi. Arti hadis yang baru saja saya baca adalah sebagai berikut. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lain bernama nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Atau "Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad?" Maka dia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, "Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu." Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, "Tidurlah." Dia menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku." Keduanya berkata, atau malaikat Mungkar dan Nakir berkata, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut." Nah, dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan tertulis dalam kitab Tirmidzi, ini apabila si mayit baru saja dikuburkan di dalam kubur, ini didatangi kedua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir yang berwarna hitam dan biru. Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kepada si mayit, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maksudnya, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Kemudian dijawab oleh si mayit bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, dari hadis yang baru saja saya baca, ini ada kemiripan apa yang disampaikan oleh ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya. Jadi, makna hadis yang baru saja saya baca ini maknanya hampir sama dengan ceramah Pak Lutfi bin Yahya, di mana setelah mayit dikubur di dalam kubur, kemudian pertanyaan yang pertama kali ditanyakan adalah, "Apakah kamu kenal Muhammad atau arafta Muhammadan?" Tetapi perlu diingat bahwa pertanyaan kedua malaikat Mungkar dan Nakir itu bukan berupa arafta Muhammadan seperti yang dikatakan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Tetapi pertanyaan malaikat kepada si mayit adalah, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Atau artinya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini atau Nabi Muhammad ini? Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Kemudian si mayit ini menjawab, "Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah." Memang kalau dalam hadis ini yang pertama kali ditanyakan adalah soal apa pendapatmu tentang Muhammad. Kemudian si mayit menjawab, "Muhammad adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah." Tetapi bukan berarti pertanyaannya arafta Muhammad dan apakah kamu kenal dengan
Muhammad. Jadi walaupun ada kemiripan antara makna hadis yang baru saja saya baca dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya, tetapi berbeda. Ketika yang dikatakan Pak Lutfi bin Yahya adalah yang ditanyakan malaikat berupa Arafta Muhammadan, apakah kamu kenal Muhammad? Tetapi kalau di sini dalam hadis ini adalah apa pendapatmu tentang Muhammad? Kemudian dijawab oleh si mayit, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tetapi saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya. Saya masih menganggap maklum dan itu tidak bisa disalahkan. Pada intinya memang ada hadis yang mengatakan bahwa yang pertama kali ditanyakan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir kepada si mayit yaitu terkait apakah kamu terkait apa pendapatmu tentang Muhammad ini. Kemudian si mayit menjawab, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tetapi sekali lagi tidak berupa pertanyaan Arafta Muhammadan. Tetapi saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya. Hadis ini adalah hadis yang dianggap hasan oleh Imam Albani, kemudian disohehkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ini video ini sebuah jawaban untuk penonton yang kebingungan dalam melihat ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Itu tidak termasuk kategori ceramah yang salah, itu masih bisa dimaklumi dan itu tidak salah. Karena memang ada hadis yang artinya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Sekali lagi, hadis yang saya baca yang berupa dua hadis ya. Yang pertama panjang banget, itu mengatakan bahwa dalam hadis yang pertama saya baca, pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, kemudian siapa nabimu dan apa amalmu. Tetapi dalam hadis yang kedua yang saya baca ini berbeda. Yang ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir kepada si mayit adalah apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad. Kemudian si mayit menjawab, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, kesimpulan dalam video ini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa yang pertama kali ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir kepada si mayit setelah ada di liang kubur ini berupa Arafta Muhammadan, ini tidak bisa saya anggap sebagai ceramah yang salah karena ada hadis yang maknanya hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Walaupun pertanyaan malaikat kepada si mayit itu tidak berupa pertanyaan Arafta Muhammadan, tetapi pertanyaan yang mengatakan apa pendapatmu terkait Muhammad ini. Kemudian dijawab oleh mayit, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga penonton yang masih kebingungan dengan melihat ceramah Pak Lutfi bin Yahya ini akhirnya paham bahwa ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang mengatakan yang pertama kali ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir kepada si mayit setelah ada di dalam kubur itu adalah terkait soal Nabi Muhammad, ini tidak bisa dianggap salah, tetapi itu masuk kategori ceramah yang benar. Jadi saya ini netral, ketika salah ya saya salahkan dan ketika benar ya benar. Jadi tidak saya pukul rata karena saya tidak percaya bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah, kemudian saya pukul rata, saya salahkan semua, tidak. Ini adalah kajian ilmu. Kajian ilmu adalah kita harus bicara jujur. Salah ya katakan salah, benar katakan benar. Saya kira penonton bisa paham dan saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.